Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2. Perkenalkan, nama saya Muayyanah. Saya adalah guru SKI di kelas 7 MTS 1 Putri Anupaya Gulu-Gulu Sumeneb Madura. Dan saya juga adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 23009110665 dan nomor peserta PPG 8861230161027. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan pada kelas 7 dengan materi pembelajaran strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan cakupan materi proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah dan pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mohon saran dan kritiknya demi pembelajaran pada sekolah kami lebih baik. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Anak hari ini tetap semangat? Semangat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari ketua kelasnya Ananda Raisa memimpin untuk berdoa. Mari kita mulai pada ini dengan berdoa dengan harapan semoga ini kedatangan barokah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa limasyaikhina wa limuallimina. Amin. Amin. Semoga dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita bisa mendapat ilmu yang barokah. Amin. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, Ibu absen dulu, mungkin ada yang tidak masuk ya. Ya. Ibu tanyakan dulu, yang tidak masuk hari ini ada siapa? Qurratulaini. Ini. Siapa lagi? Tia Isna. Aisyah. Maniza. Maniza. 2 orang ya? Tiga orang. Oh, 3 orang yang tidak masuk ya, Maiza. Qurratulaini. Tia Isna. Ya, kita doakan semoga yang tidak masuk hari ini, yang sakit semoga cepat sehat. Amin. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, masih ingatkah materi yang kemarin? Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang, sehingga agama Islam itu lebih diterima dibandingkan oleh orang-orang Mekah. Nah, kenapa sih alasannya Nabi Muhammad itu melakukan hijrah ke Madinah? Ada yang masih ingat? Ada. Ya, siapa coba? Ya, silakan. Karena ada perintahnya dari Allah. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Saya ya, ancaman orang Quraisy semakin berat. ancaman orang
Madinah. Itu tentunya tidak sama. Itu. Proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian tentang pola atau strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kalian itu mempelajari ini, nanti Ibu bentuk menjadi 3 kelompok saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti silakan tiap kelompok itu memperhatikan video pembelajaran yang akan ditayangkan dan juga LKPD yang sudah Ibu kasih barusan, lembar kerja yang sudah dikasih barusan, Pak. Itulah, tuh ya. Nah, nanti diisi, dicari informasi ada apa sih dari materi yang akan disampaikan hari ini. Itu didiskusikan bersama ya dengan kelompoknya. Informasi apa saja yang kalian dapat dan nanti bisa mempresentasikan tiap dari kelompoknya ya. Wakil tiap kelompoknya ya. Silakan kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muayyana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video pembelajaran kali ini adalah tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang cakupan materinya adalah tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan pola atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Proses hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, malaikat pun telah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah. Kemudian Nabi pergi ke kediaman Abu Bakar dan menerangkan rencana perjalanan hijrahnya. Ketika malam tiba, orang kafir Quraisy mengintai rumah Nabi Muhammad SAW dan melihat beliau tertidur pulas. Maka eksekusi pun siap mereka lakukan. Pada saat itu juga Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau dan menggunakan selimut yang biasa digunakan beliau. Kemudian pada malam tersebut juga Nabi Muhammad SAW keluar menuju kediaman Abu Bakar. Dari rumah menuju gua, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan untuk mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua bersembunyi di Gua Sur yang terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW telah merencanakan secara matang proses hijrahnya. Setelah menempuh perjalanan selama 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba, yaitu sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan menuju ke Madinah. Tiba di Madinah, orang-orang Madinah menyambut dengan senang hati terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun sebuah masjid. Beliau melepas untanya yang menetapkan tempat berhenti untanya sebagai pembangunan masjid tersebut. Yang kedua tentang strategis atau pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Pola dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad tidak sama dengan pola dakwah yang dilakukan di Mekah. Pola dakwah yang dilakukan di Madinah adalah dengan pola dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya mudah mengikuti jejak dan hal ihwal yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah beliau di Madinah, yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Nabawi yang sekarang berdiri megah di Madinah. Masjid itu tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat saja, tapi juga berfungsi sebagai tempat belajar, tempat kepentingan bermusyawarah, menyelesaikan problematika umat Islam, dan menyusun kekuatan saat menghadapi ancaman. Yang kedua adalah menjalin persaudaraan.
kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW memandang perlu untuk mengikatkan persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin dalam ikatan yang lebih baik, sehingga mereka bisa hidup saling tolong menolong dan bisa hidup dengan erat bagaikan saudara kandung. Yang ketiga adalah menggalang kerukunan. Tujuan menggalang kerukunan antara suku dan agama yang ada di Madinah adalah untuk terciptanya kedamaian dan keamanan. Undang-undang tersebut dirumuskan dan dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Yang keempat adalah membangun pasar. Nabi Muhammad membangun pasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan pasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad pada saat itu adalah berlokasi di sebelah barat masjid yang beliau bangun. Demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah melihat video pembelajaran biar tidak tegang ya. Halo. Hai. Halo. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Ada ke depan sini ya. Ayo, keluar dari bangkunya, Mbak. Sini. Berbaris. Ya. Menjadi 3 kelompok. Sesuai kelompoknya sini 1. Tidak sekitar. Ya, silakan berdiri berjajar ya. Semangat. Semangat 1. Semangat. Ya, ini ice breaking kali ini biar kalian itu lebih fresh. Kalau ibu bilang sebenarnya maju berarti maju. Gak boleh pegang bangku ya. Kalau misalnya ibu bilang yang sebenarnya mundur berarti mundur. Konsentrasi. Sudah siap? Siap. Silakan. Yang sebenarnya maju. Mundur. Ya, sekarang kebalikannya. Berarti kalau kebalikannya, kalau ibu bilang maju, kalian mundur. Kalau ibu bilang mundur, maju. Sudah siap? Silakan mundur. Konsentrasi. Mundur. Kebalikannya ya. Bukan yang sebenarnya. Maju. Mundur. Ya, sudah fresh pikirannya? Silakan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kelompok 1 sudah siap? Siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Silakan tugas hari ini karena kalian sudah melihat menyimak video pembelajaran dan sudah dikasih LKPD yang sudah ibu berikan barusan. Silakan itu didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalian informasi apa yang kalian dapat dari video dan dari LKPD yang ibu kasih barusan. Kemudian setelah itu kalian itu menyimpulkan. Tiap kelompok ada perwakilan untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siap? Kita tepuk tangan dulu. Semangat. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan ke ibu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang prosesnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu kafir Quraisy itu bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat Jibril itu memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa ada orang kafir Quraisy untuk mau membunuh Nabi Muhammad. Ya. Setelah itu, kemudian Nabi Muhammad itu pergi ke rumah Abu Bakar untuk menerangkan rencana perjalanan hijrahnya. Pada malam hari, orang kafir Quraisy telah bersiap-siap untuk melaksanakan rencananya untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad saat itu pula Nabi Muhammad itu tidur di tempat tidurnya pakai selimut. Dan pada saat itu ada sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. Dan Nabi Muhammad dan beliau pada keluar untuk menuju kediamannya, untuk menuju ke rumah, lewat lubang rumahnya itu ibu. Iya. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW itu pergi bersama Abu Bakar melalui arah selatan untuk mengelabuhi kafir Quraisy, dan mereka itu bersembunyi di Gua Tur yang terletak di Jabal Tur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Dan selama berada di dalam gua, Nabi telah merencanakan secara matang proses hijrahnya. Yang itu Nabi Muhammad itu berjalan selama 7 hari bersama Abu Bakar sampai di Quba. Quba ini adalah sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim, waktu sholat Jumat, inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan senang hati, gembira. Mereka itu melantunkan sebuah zikir. Orang Madinah itu senang dari gembiranya itu ibu. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah sampai di Madinah, strategi atau pola dakwah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah? Tentunya kerjasama dengan di Mekah. Coba kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah pola dakwah bilhal, yaitu pola dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Tujuannya supaya para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya mudah mengikuti jejak dan hal ihwal yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya. Nah, setelah dakwah yang dilakukan Nabi itu pola dakwahnya adalah bilhal. Nah, dalam dakwah bilhal itu langkah apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah? Coba kelompok 3. Silakan. Langkah-langkah strategis Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Madinah itu ada 4. Yang pertama dengan membangun masjid, yang kedua menjalin persaudaraan, yang ketiga menggalang kerukunan, dan yang terakhir adalah membangun pasar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi halo. Bisa ditarik kesimpulan bahwa proses dakwahnya Nabi Muhammad, proses hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah itu awalnya itu adalah orang-orang kafir Mekah bagaimana? Berencana ingin membunuh Nabi Muhammad. Dan ketika
Dan pada waktu itu juga di saat-saat gentingnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau dan memakai selimut yang biasa beliau pakai. Sehingga orang-orang Quraisy menyangka bahwa yang tidur itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu berhasil keluar rumahnya lewat sebelah selatan, menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dengan Abu Bakar As-Siddiq lah Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Sedangkan orang-orang Islam sudah melakukan terlebih dahulu, kan ya? Itu adalah salah satu strategis yang dilakukan Nabi Muhammad ketika melakukan hijrah. Nah, ketika dari Madinah, Nabi Muhammad ini karena didengar oleh orang kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad ini bersembunyi di sebuah gua. Gua apa namanya? Nah, di gua Sur itu Nabi Muhammad itu bersembunyi di situ, dan orang kafir Quraisy ketika mengejar Nabi Muhammad sesampai di gua Sur, orang kafir Quraisy sebenarnya menyangka bahwa Nabi Muhammad itu ada di dalam gua. Tapi ketika di pintu masuk gua itu ternyata ada sarang laba-laba, kan ya? Sehingga orang kafir Quraisy, oh, dah mungkin Nabi Muhammad ini bersembunyi di dalam. Karena sarang laba-labanya masih bagus, masih utuh, kan ya? Kan ada orang yang lewat. Nah, sedangkan pada waktu itu sebenarnya Nabi Muhammad sudah bersembunyi di gua Sur itu. Dan Nabi Muhammad merencanakan hijrahnya dengan matang di dalam gua Sur. Dengan cara apa? Sahabat-sahabat yang lain membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gua itu Nabi Muhammad dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar. Dengan cara apa? Abdullah bin Abu Bakar setiap malam mengunjungi gua tersebut dengan memberitahukan informasi-informasi yang terjadi di Mekah. Yang kedua, ada siapa sahabatnya lagi? Amir bin Fuhairah. Dengan cara apa Amir bin Fuhairah itu membantu Nabi? Dengan cara menggiring domba-dombanya ke dalam gua, sehingga Nabi Muhammad itu bisa mempunyai asupan makanan dari air susu domba tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Ariqot ini adalah seorang kafir tapi terpercaya yang menjadi pemandu Nabi Muhammad dalam melakukan hijrah ke Madinah. Pada waktu itu Nabi Muhammad menunggang unta yang ditunggangi Nabi Muhammad itu bernama Quswa. Tuh. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah 7 hari di gua? Lalu Nabi Muhammad ini melanjutkan perjalanannya sampai di mana? Sampai di Kuba. Di manakah Kuba itu, Mbak? Sebuah desa di selatan Madinah. Iya, sebuah desa yang berada atau terletak di selatan Madinah. Sesampai di Kuba itu Nabi Muhammad membangun masjid yang pertama kali ya. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya sampai di Bani Salim. Nabi Muhammad itu tepatnya hari Jumat, dan Nabi Muhammad melakukan sholat Jumat pertama dan khutbah pertama kali dalam sejarah Islam. Setelah dari Kuba, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju kemana? Menuju ke Madinah. Sesampai di Madinah, orang-orang Madinah atau masyarakat Madinah menyambut Nabi Muhammad dengan senang hati, sangat gembira sekali. Beda dengan sambutan orang-orang Mekah. Kenapa? Karena memang watak orang-orang Madinah ini seperti yang sudah dijelaskan minggu yang lalu, bahwa watak orang-orang Madinah itu memang lebih lemah lembut dibandingkan orang-orang Mekah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad disambut dengan sukacita sampai mereka melantunkan sebuah syair. Tahu syairnya? Iya. Nah, itu adalah sebuah syair yang dilantunkan oleh orang-orang Madinah
langkah-langkah yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 3. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah yang disebut adalah Masjid Nabawi. Selain membangun masjid itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat sholat saja, tapi juga berfungsi untuk tempat-tempat yang lain seperti tempat bermusyawarah, mencari ilmu atau belajar. Apa lagi? Menyusun kekuatan. Menyusun kekuatan pertahanan, kan ya? Ya. Kan juga di masjid. Selain membangun masjid, apa langkah yang dilakukan Nabi Muhammad yang kedua? Menjalin Menjalin persaudaraan. Nabi Muhammad menganggap bahwa menjalin persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu sangat penting agar supaya kekuatan umat Islam itu semakin kokoh, semakin kuat meskipun mereka tidak mempunyai hubungan darah. Coba siapa yang bisa? Siapa yang dimaksud kaum Ansor? Muhammad itu menjalin persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Siapa kaum Ansor? Orang Islam yang memang asalnya di Madinah. Muhajirin. Coba satu orang. Yo silakan Alia. Orang Islam yang mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, tepuk tangan untuk berarti orang Muhajirin itu adalah orang Islam yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dari persaudaraan itu orang-orang Ansor itu dengan ikhlas membantu kaum Muhajirin sehingga mereka hidup layaknya saudara kandung, saling tolong menolong, saling membantu. Itu. Selain itu langkah yang ketiga apa nah? Menggalang kerukunan. Apa tujuannya? Agar supaya tercipta kedamaian antara umat yang ada di Madinah. Nah, Nabi Muhammad itu membuat aturan-aturan yang mengatur seluruh umat yang ada di Madinah, baik orang Islam, Yahudi dan lain sebagainya, sehingga tercipta kerukunan di Madinah tersebut. Aturan-aturan itu dirumuskan dalam rumusan peraturan yang disebut atau dikenal dengan Piagam Madinah. Itu langkah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah bilhalnya di Madinah. Langkah yang keempat adalah membangun pasar. Apakah pasar di Madinah itu tidak ada? Ada. Cuman pasar yang ada itu kadang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka pintar berdagang, tapi mereka banyak melakukan kecurangan. Sehingga Nabi Muhammad mempunyai inisiatif bahwa perekonomian itu juga merupakan suatu hal yang penting bagi umat manusia. Maka Nabi Muhammad itu salah satu langkahnya adalah membangun pasar. Dan pasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad ini bukan hanya pasar yang bentuknya yang Islami, tapi juga aturan-aturan yang dilakukan juga sesuai dengan syariat agama Islam. Dan pasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu terletak di sebelah barat masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah materi pembelajaran kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, jelas ya? Ya. Bahwa pola dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad pola dakwah apa? Pola dakwah bilhal. Dan langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, Membangun masjid. iya. Ya, tepuk tangan untuk semua. Mungkin pembelajaran kali ini cukup hari ini. Terima kasih. Jadi yang bisa kita pelajari itu bahwa proses Nabi Muhammad hijrahnya itu adalah mulai dari malam hari di Kuba, kemudian Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur, kemudian Nabi Muhammad menuju ke Kuba ke Madinah. Sampai di Madinah itu dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dakwah bilhal.
selesai. Pertama kali Nabi Muhammad melakukan dakwahnya itu dengan cara membangun masjid. Dalam membangun masjid, Nabi Muhammad melakukan menjalin persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum kaum Muhajirin. Yang ketiga adalah Menggarap kerukunan, Yang keempat, membangun Nah, mungkin cukup materi pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang ibroh atau yang bisa kita pelajari dari perjuangan atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Presentasi tiap kelompok. Sekarang silakan dikumpulkan LKPD yang sudah Ibu kasih barusan. Nah, di sini silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat barokah dan bermanfaat. Doa menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina wa limuallimina. Amin. Ya, semoga kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum